Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Mas Ganteng. Tetap di channel Bedah Buku dan Informasi. Saya mohon maaf sebelumnya karena sudah lama tidak upload video, karena saya ada beberapa kesibukan yang harus saya jalankan selama 2 minggu ini. Tapi ya di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membahas di bab yang terakhir dari buku Telingkungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia yang dikarang oleh Hasyim Wahid dan kawan-kawan pada bab yang keempat, yaitu Menggusur Orde Baru. Tapi sebelumnya, jika kalian belum tekan subscribe, silakan subscribe, kemudian aktifkan tombol notifikasinya, dan jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk khalayak umum. Di video saya yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan kepada kalian semua bahwa runtuhnya rezim Orde Baru atau rezim Soeharto itu bukan semerta-merta real perjuangan masyarakat Indonesia. Akan tetapi juga ada tangan-tangan gaib di belakangnya yang menjadi faktor utama mengapa rezim Soeharto itu bisa runtuh, yaitu tangan-tangan gaib yang saya maksud adalah kapitalisme global. Kapitalisme global turut bermain dan menjadi faktor fundamen atas lengsernya rezim Orde Baru. Itu dimulai ketika negara Uni Soviet telah hancur. Ketika negara kapitalis tidak lagi membutuhkan negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam persoalan politik, akan tetapi mereka juga ingin agar eksistensinya tetap berjalan di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mereka atau strategi mereka dalam rangka mempertahankan kepentingan di negara berkembang, yaitu Indonesia. Nah guys, jadi di sini strategi yang mereka lakukan yaitu ada dua. Yang pertama yaitu menghancurkan struktur dan fondasi perekonomian di Indonesia, dan yang kedua yaitu ekspansi wacana dan rekayasa sosial. Jadi yang pertama yaitu menghancurkan struktur dan fondasi perekonomian di Indonesia. Nah guys, pada tahun 1988 kapitalisme internasional berhasil melakukan tekanan kepada Indonesia untuk melakukan liberalisasi sektor perbankan yang mengakibatkan munculnya puluhan bank swasta. Ketika para pengusaha di tahun 1992 melakukan pinjaman besar-besaran dengan menggunakan bank swasta sebagai kendaraan yang telah dijamin oleh commercial paper yang memiliki jatuh tempo 5 tahun, pada saat 1997 terjadi gejolak moneter yang maha dahsyat, sehingga para pengusaha tersebut tidak dapat mengembalikan utangnya yang mengakibatkan merosotnya nilai tukar rupiah. Nah, untuk mengatasi krisis moneter tersebut, pada tahun 1998, Managing Director IMF yaitu Michael Kamadesus berhasil memaksa Soeharto menandatangani Letter of Intent yang menyangkut restrukturisasi perekonomian Indonesia. Pada akhirnya bermuara pada terjadinya krisis sosial dan politik, sehingga terpentaskanlah operasi sabun reformasi yang menurunkan Soeharto dari tahta kekuasaannya selama 32 tahun. Nah, berikutnya strategi yang kedua yaitu ekspansi wacana dan rekayasa sosial. Pada tahun 1994, Samuel P. Huntington, seorang intelektual Amerika Serikat, menulis sebuah buku yang berjudul Clash of Civilization, yang menjelaskan bahwa periode pasca Perang Dingin akan diwarnai pertarungan peradaban antara peradaban Barat dengan peradaban Timur. Sebagai contoh terjadinya sentimen anti-Cina yang berlebihan di kalangan masyarakat Indonesia yang berujung terjadinya kerusuhan pada tanggal 13 sampai dengan 15 Mei pada tahun 1998
yang menuntut korban jiwa dan kerusuhan di Ambon pada tahun 1999 yang merupakan konflik buatan antara Islam dengan Kristen. Nah, pada tahun 1997, sosiolog Inggris yang bernama A. Giddens dan R. Randolph mensosialisasikan konsep supremasi sipil yang terdidik. Dampaknya adalah munculnya hujatan terhadap militer Indonesia secara berlebihan karena militer dianggap menghambat tumbuhnya ekonomi yang sehat dan dinamis. Nah, selain strategi yang dilakukan oleh negara kapitalis dalam mempertahankan kepentingannya di Indonesia pada sektor perekonomian dan sektor sosial, ternyata strategi politik juga dimainkan. Dalam rangka mempertahankan kepentingan kapitalisme internasional di Indonesia agar berjalan dengan baik, maka dibuatlah skenario yang bisa menggantikan aktor-aktor yang sedang bermain. Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, negara-negara kapitalis menyokong terjadinya pemilu di Indonesia sebagai mekanisme yang legal dan konstitusional untuk melakukan pergantian pemain. Akan tetapi jika diamati hasil pemilunya, tokoh-tokoh yang akan naik tampuk kepemimpinan masih didominasi oleh mereka-mereka yang mempertahankan wacana developmentalism. Alhasil, bisa dipastikan tidak akan terjadi perubahan yang signifikan, tidak akan terjadi perubahan kebijakan yang mendasar dalam sistem ekonomi dan politik di Indonesia. Nah, setelah berhasil memobilisasi massa untuk melakukan reformasi dan menjalankan pemilu dengan baik, kini kekuatan kapitalisme global tidak dapat dibendung lagi di Indonesia. Mereka tinggal melanjutkan strategi-strategi lanjutan untuk memperkokoh posisi mereka dengan 1. Mengambil alih perusahaan-perusahaan di Indonesia yang telah bangkrut dan tidak mampu membayar utang melalui sistem debt to equity swap. Dengan ini, mayoritas saham perusahaan nasional jatuh ke tangan asing. Kedua, memberlakukan sistem demokrasi formal prosedural, di mana dampaknya ialah bagi partai politik sulitnya mereka melakukan konsolidasi kekuasaan. Yang ketiga, restrukturalisasi di tubuh militer. Penghilangan atas jabatan Panglima TNI diganti dengan Kepala Staf Gabungan 3 Matra yang dijabat secara bergilir. Dengan cara ini, TNI tidak dapat melakukan konsolidasi kekuasaan politik. Nah, jika parpol dan TNI tidak dapat melakukan konsolidasi politik, keadaan demikian hanya melahirkan kebijakan-kebijakan nasional jangka pendek yang bersifat ad hoc. Seluruhnya aspek kehidupan negara akan didikte oleh aktor-aktor kapitalisme global. Nah, sangat tidak dalam posisi baik negara kita pada waktu itu. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam hal ini? Nah, dalam membangun masyarakat yang baru, apa yang harus dilakukan masyarakat Indonesia dengan kondisi demikian? Yang pertama, menerima keberadaan kapitalisme global secara sadar, kritis, dan cerdas. Kemudian yang kedua, merumuskan kepentingan kolektif nasional dengan melihat potret besar konstelasi politik internasional sebagai acuan. Oke teman-teman, itulah video yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kirim saran dan masukan di kolom komentar agar channel ini bisa berkembang. Baik teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bye bye. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video selanjutnya ya.